buka pelan-pelan. Itu pintu yang pertama. Ada tangga di rumah. Di situ terdapat sebuah bayangan. Hah, bayangan apa itu? Begitu saya melihat, dia juga melihat. Aswanim saya. Ini tangan yang memegang tangan bapak siapa? Nggak tahu, nggak ada apa-apa. Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ade Akung. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya serta dimudahkan urusannya. Untuk obras kali ini saya ditemani oleh seorang guru yang mempunyai cerita mistis dalam kehidupannya. Dan ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Dede Supardi. Dengan Pak Dede. Pak Dede ini benar seorang guru. Alhamdulillah dari tahun 89 hingga sekarang. 89, lumayan, udah lama aja. Alhamdulillah. Dan selain guru, apalagi gitu Pak kegiatannya mungkin? Untuk sementara paling mendidik anak-anak dalam bidang kesenian, terutama dalam kesenian Sunda. Sunda. Ya, musik. Oh, jadi Pak Dede ini pengajar kesenian. Sebenarnya kalau di SD itu dibolong semua, tetapi kan guru itu kadang-kadang mempunyai bakat masing-masing. Oh iya. Kebetulan bukan saya bisa, tapi saya berusaha untuk bisa dalam hal pupuk tersebut. Gitu. Karena pupuk tersebut anak-anak sekarang itu kadang-kadang tidak tahu apa itu pupuk. Nah, untuk itu saya sendiri berusaha memperkenalkan pupuk tersebut walaupun dalam waktu yang singkat. Misalkan contohnya kalau ada perseni baru itu kebanyakan, tapi mudah-mudahan untuk kedepannya pupuk tersebut bisa digali lebih dalam lagi supaya anak-anak kita khususnya orang Sunda tidak melupakan bahwa pupuk itu enak untuk dikumandangkan. Apalagi di masa digital ini ya Pak. Iya. Kesenian tradisional itu agak mundur gitu ya, agak kurang gitu. Jadi anak-anak itu kebanyakan TikTok. Ya begitu. Sebenarnya bagaimana kita cara menyikapinya itu harus bisa memilah-milih, terutama untuk orang tua ya. Orang tua itu harus bisa mengawasi anak-anak itu lebih dalam lagi, misalkan karena di sekolah itu hanya beberapa jam, tetapi kalau di rumah itu banyak jamnya gitu. Jadi orang tua itu harus benar-benar mengawasinya, terutama kan dalam di zaman kita ini ya, banyak hal-hal yang tidak semestinya anak-anak itu tonton. Nah, sekarang kita kembali ke tema nih Pak. Apa sih yang mau Bapak ceritakan sekarang nih Pak? Ada pengalaman apa gitu Pak? Saya sekarang itu kebetulan punya cerita yang mudah-mudahan cerita saya ini menarik untuk ditonton ya. Mudah-mudahan cerita ini
kejadiannya itu di rumah sendiri ya. Di rumah sendiri. Kalau dibilang ini misalkan sang penunggu rumah. Cerita langsung atau gimana? Dikasih kisi-kisinya dulu gitu. Misalkan itu kisi-kisinya itu satu penunggu rumah ya. Yang kedua si pelakon tersebut. Dan terakhirnya endingnya apa? Dan mau tahu ceritanya? Simak cerita berikut. Baiklah, saya akan ceritakan kejadian yang terjadi di rumah sendiri ya. Ketika itu saya baru pulang dari salah satu kota yang berada di Cianjur. Tiba di rumah itu sekitar jam 11 malam. Tiba jam 11 malam, saya secara perlahan-lahan mengetuk pintu dengan mengucapkan Assalamualaikum. Ternyata dari dalam tidak terdengar apa-apa. Mungkin istri saya dan anak-anak sudah pada tidur. Karena penasaran, saya membuka pintunya pelan-pelan karena tidak ingin mengganggu orang rumah yang sedang tidur ya, beristirahat. Ayo saya buka pelan-pelan. Itu pintu yang pertama. Lalu saya kembali lagi karena di rumah itu bisa dibilang banyak pintu ya. Lalu saya ke pintu kedua, dibuka lagi. Dari situ ini nih auranya sudah agak beda gitu ya. Suasananya itu hening, sepi, dan bulu kuduknya itu mulai merinding. Astagfirullahaladzim, ada apa ini sebenarnya? Dengan perasaan yang ingin tahu apa yang terjadi di dalam, lalu saya membuka lagi pintu pelan-pelan. Lalu saya kaget, astagfirullahaladzim. Itu ada apa nih? Bisa buka pintunya. Ternyata begitu saya mau melangkahkan ke ruangan yang berikutnya, ada di suatu tangga, kan ada tangga di rumah. Di situ terdapat sebuah bayangan. Bayangan apa itu? Dengan merinding terus, akhirnya saya penasaran, lalu saya tengok sedikit-sedikit. Ternyata ada seekor kucing. Lalu saya diam sejenak. Itu mungkin kucing biasa, kata saya. Tapi saya tidak begitu langsung masuk. Dan begitu saya buka lagi pintunya agak lebar, ternyata kucing itu lama-lama membesar. Kok kucing itu menjadi besar? Apa sebenarnya itu si hewan tersebut? Lalu saya diam sambil baca-baca dalam hati, Astagfirullahaladzim. Lalu pintunya saya buka dengan agak lebar, dan ternyata dari kecil hingga membesar dan berubah menjadi seekor harimau. Saking takutnya saya sampai menggigil, sampai Astagfirullahaladzim, itu sebenarnya itu binatang apa? Saya belum percaya bahwa itu adalah merupakan harimau yang begitu jantan, dan kelihatannya juga beringas ya.
Begitu saya melihat, dia juga melihat. Astagfirullahaladzim, kata saya. Tapi dia itu memandang ke saya dengan perasaan yang bersahabat. Tapi saya tidak berani untuk menegurnya. Saya diam terus, dan akhirnya dia menghilang. Terus saya langsung ke kamar, saya tidur. Dalam tidur itu ternyata dia itu sudah ada di kamar. Dia memegang tangan saya. Astagfirullahaladzim, kata saya. Tapi dia itu kayak tidak kelihatan, tetapi tangan saya dipegang terus. Ini, mah ini tangan yang memegang tangan bapak siapa? Nggak tahu, nggak ada apa-apa. Udah tidur, kata istri saya. Tapi saya tidur lagi, saya pindah kamar. Ternyata begitu saya pindah kamar, dia pegang tangan saya, menarik tangan saya. Begitu saya pegang lagi, perasaan saya itu megang dia, dan dia berkata, katanya, sudah, kamu jangan terlalu mempermasalahkan ini, karena saya adalah penunggu rumah kamu untuk menjaga keselamatan kamu dari segala mara bahaya. Suaranya itu terdengarnya itu sayup-sayup. Saya itu percaya dan tidaknya itu kok bisa ngobrol gitu. Dan setelah itu beres, saya ucapkan terima kasih, dan seterusnya, dan juga begitu sampai sekarang. Tapi bentar nih Pak. Pertama, emang sebelumnya itu udah ada gambaran nggak ada makhluk tersebut gitu? Terus yang keduanya, Bapak udah tinggal lama belum di rumah? Udah lama. Jadi sebelumnya itu emang normal aja, nggak ada gitu? Tapi menurut orang tua sih emang ada. Oh, ada. Dari cerita orang tua emang ada gitu. Jadi dia itu melindungi keluarga. Apa sih istilah Sundanya itu, karuhun gitu ya? Karuhun Ya. Lalu setelah itu Bapak tapi emang udah dikasih tahu sama orang tua ya? Jadi baru percaya bahwa itu memperlihatkan. Bapak nggak sempat nanya gitu ke orang pintar atau gimana, ini apa sih, emang benar karuhun kita atau yang lain gitu? Belum pernah sih, tapi menurut orang tua emang itu adalah karuhun yang sudah lama menunggu di rumah. Lalu ada kejadian apa lagi itu Pak di rumah? Di rumah pernah sih, waktu di kamar mandi, perasaan itu ada yang duduk gitu di ruang tamu ya. Tapi itu seorang nenek. Kalau misalkan dia hadir merinding. Tapi kalau nenek itu lewat gitu aja. Kalau yang lainnya mah biasa-biasa aja. Mungkin nenek itu juga merupakan karbon dari keluarga saya mungkin, karena tidak mengganggu sih. Tidak mengganggu. Jadi anak-anak juga pernah katanya, kok waktu mandi itu kayak ada yang menunggu gitu. Udah, kata saya tuh, udah jangan dipikirin, itu mungkin hanya halu anak saja. Tapi emang sih benar, kalau di rumah itu ada kejadian yang aneh. Yaitu seperti harimau, terus nenek juga pakaiannya itu pakaian zaman dahulu gitu, pakai karimbong gitu, sambil kan si bonggok gitu ya, lewat. Jadi
kalau emang lagi sendiri jadi suka kayak ada yang menunggu gitu emang di rumah kok tadi kayak ada yang duduk di sana tapi ada selewat saja. Tapi orang tua itu ngasih tahu gak histori itu rumah gitu, bahwa barangkali gitu dulunya itu emang ada makam atau ada apa gitu? Tidak ada Nggak gitu ada, mah. Cuma orang tua bilang pokoknya jangan takut walaupun orang tua udah pada nggak ada tapi selain kita itu percaya kepada Allah juga kita itu ada karunia yang selalu melindunginya. Lalu sekarang gimana Pak? Itu masih ada gitu? Suka ada tapi tidak jadi dipermasalahkan. Sudah tahu malahan mah kita itu juga harus baik-baik gitu. Dan omongan-omongan kita kalau misalkan kotor kadang-kadang suka marah gitu. Jadi udah jangan ngomongin masalah itu yang diomongin. Nah sekarang ini ada hubungan sama profesi Bapak nih. Ada pesan nggak buat anak-anak atau buat penonton lah? Untuk penonton terutama pada orang tua yang mempunyai anak-anak masih di sekolah, saya harapkan awasilah mereka dengan sepenuh hati. Jangan sampai orang tua itu terlalu percaya kepada sekolah, karena di sekolah itu hanya beberapa jam, tetapi kalau misalnya di rumah itu beberapa jam banyak ya. Nah, karena banyak kejadian anak-anak dari umur masih 3 tahun sudah pandai memainkan HP ya. Dan mudah-mudahan dengan orang tua memperhatikan anak tersebut, anak-anak kita itu tidak banyak menonton hal-hal yang kurang ditonton ya. Kalau misalkan mau menonton, tontonlah hal-hal yang positif buat menambah ilmu pengetahuan masing-masing. Tak lupa teman-teman, saya juga mempunyai 2 channel, yaitu Dehan Channel sama CMN Picture. Tolong di subscribe. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya ya, yang sudah diundang ke studio tersebut ya oleh orang-orang yang berkompetensi ya. Dan Bapak bangga, mudah-mudahan obras ini jadi tontonan yang lebih menarik, interaktif, dan juga sukses buat kalian berdua. Amin. Dan selesai sudah obras kali ini. Banyak hikmah dari obras ini yang kita dapat sekarang. Lalu barangkali ada pengalaman ataupun cerita mistis, bisa kirim email ke saya ataupun DM ke IG saya. Terima kasih Pak sudah Sama-sama. mampir ke sini, sudah mengganggu waktunya juga. Saya Ade Akung, temani narasumber dan kameramen saya Ang Tommy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.